Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai hereditas genetika. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu hereditas genetika. Hereditas genetika atau yang biasa disebut pewarisan genetika adalah proses di mana ciri-ciri atau sifat-sifat dari makhluk hidup diwariskan kepada keturunannya melalui gen yang terdapat dalam DNA. Pada materi hereditas manusia, kita akan membahas mengenai kelainan genetik menurun. Kelainan genetik menurun terbagi menjadi dua, yaitu kromosom autosom dan kromosom gonosom. Oke, kita masuk ke materi kelainan genetik atau turunan pada poin A, yaitu terpaut autosom atau kromosom tubuh. Sifat atau kelainan yang dibawa oleh gen di kromosom tubuh atau yang disebut autosom, ada yang dibawa oleh gen dominan dan ada pula yang dibawa oleh gen resesif. Yang pertama, gen dominan. Adapun kelainan genetik atau turunan yang dibawa dari gen dominan itu ada 3. Yang pertama, polidaktili. Polidaktili adalah kondisi bawaan sejak lahir di mana seseorang memiliki jari tangan atau jari kaki tambahan. Kelainan dominan yang kedua itu ada brakidaktili. Brakidaktili adalah kondisi kelainan bawaan yang ditandai dengan pemendekan jari-jari tangan atau jari-jari kaki. Yang ketiga ada talasemia. Talasemia adalah penyakit kelainan darah bawaan yang mempengaruhi produksi hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen. Yang kedua ada kelainan genetik dari gen resesif. Kelainan genetik dari gen resesif ada albino. Albino adalah kondisi kelainan genetik yang menyebabkan tubuh tidak memproduksi melanin, pigmen yang memberikan warna kulit, rambut, dan mata. Kita masuk ke contoh soal. Seorang pria branchidaksili heterozigot disilangkan dengan wanita normal, tentukanlah perbandingan fenotip keturunannya. Sifat yang dibawa oleh gen dominan ada 3. Yang pertama, A besar menandakan branchidaksili, A besar A kecil menandakan brachidaksili, dan A kecil menandakan normal. A besar A kecil atau penderita brachidaktili jika dikawinkan dengan A kecil yaitu normal, maka menghasilkan A besar A kecil dan A kecil. Kita masukkan ke dalam tabel untuk menghitung perbandingan fenotipnya, dan hasil akhir perbandingan fenotip yang dihasilkan itu yang menderita brachidaktili dan berbanding dengan yang normal itu 1:1. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Seorang wanita normal homozigot menikah dengan pria albino. Jika anaknya menikah dengan laki-laki pembawa sifat albino, tentukanlah perbandingan fenotip cucu-cucu mereka. Kita masukkan terlebih dahulu sifat yang dibawa oleh gen resesif, yaitu B besar normal, B besar B kecil normal carrier atau normal tapi pembawa sifat, dan B kecil itu albino. Dan dihasilkan P1 jika B besar atau yang normal dikawinkan dengan B kecil yaitu yang memiliki albino, maka F1-nya yaitu B besar dan B kecil atau normal pembawa atau yang disebut normal carrier. Kemudian untuk P2 itu B besar B kecil dikali B besar B kecil, maka F2-nya kita masukkan ke tabel dan menghasilkan keturunan yaitu normal berbanding normal carrier berbanding albino, yaitu 25% berbanding 50% berbanding 25%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelainan genetik atau turunan yang terpaut
kromosom gonosom atau yang disebut kromosom kelamin. Sifat atau kelainan yang dibawa oleh gen di kromosom kelamin ada yang dibawa oleh kromosom X, yaitu yang terletak pada perempuan, ada pula yang dibawa oleh kromosom Y atau kromosom yang dibawa oleh laki-laki. Yang pertama, kelainan genetik atau turunan yang terpaut kromosom X itu ada buta warna dan juga hemofilia. Kemudian, kelainan genetik atau turunan yang terpaut kromosom Y itu ada hypertrichosis dan Weber-Daz. Hypertrichosis yaitu tumbuhnya bulu pada bagian-bagian yang bukan seharusnya. Kemudian, Weber-Daz yaitu bersatunya jari-jari kaki ataupun jari-jari tangan. Kita masuk ke contoh soal. Seorang laki-laki normal menikah dengan perempuan normal yang ayahnya buta warna. Bagaimanakah kemungkinan anak-anak mereka? Sebelum ke penyelesaian, alangkah baiknya kita mengetahui keterangannya terlebih dahulu yang ada pada tabel. X besar sama dengan perempuan normal, X besar CB sama dengan perempuan normal tapi carrier. Kemudian X besar CB itu sama dengan perempuan buta warna. X besar Y besar itu laki-laki normal dan X besar CB Y itu laki-laki buta warna. Kemudian P-nya itu jika X besar Y besar dikawinkan dengan X besar CB atau laki-laki normal dikawinkan dengan perempuan normal carrier, itu akan menghasilkan fenotipnya, yaitu kita masukkan ke dalam tabel dengan hasil fenotip keturunannya menghasilkan perempuan normal 25%, perempuan carrier 25%, laki-laki normal 25%, dan laki-laki carrier 25%. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 2. Seorang laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan normal. Bagaimanakah kemungkinan anak mereka? Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu keterangan yang ada pada tabel. X besar menandakan perempuan normal, X besar H itu menentukan perempuan normal carrier, X besar H itu menentukan perempuan hemofilia, dan untuk X besar Y besar itu menentukan laki-laki normal, dan X besar H Y besar itu menentukan laki-laki hemofilia. Dan P, jika X besar H Y besar atau laki-laki hemofilia dikawinkan dengan X besar atau perempuan normal, itu akan menghasilkan fenotip, kita masukkan ke dalam tabel, dan dihasilkan fenotip keturunannya yaitu perempuan carrier 50% dan laki-laki normal 50%. Sekian materi hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya.